Pemirsa, pernyataan Wakil Ketua KPK Saud Sitomorang terkait Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI ditanggapi sejumlah tokoh. Mahfud MD menduga Saud khilaf, sedangkan Din Samsudin menganggap pernyataan Saud tidak etis. Ya pemirsa, ini ada pernyataan dari Mahfud MD yang menyatakan, saya tak habis pikir Saud bisa berbicara seperti itu. Saya pribadi kenal dia sebagai orang yang cukup baik, mungkin dia keseleo lidah saja. Berikutnya ada pernyataan dari Din Samsudin, pernyataan Saud Sitomorang sangat tidak etik. Saya kira mengabaikan kode etik KPK itu sendiri. Generalisasi tentang kejahatan adalah kejahatan itu sendiri. Baik, kita lanjutkan dialog kita. Mas Mulyadi, ini artinya kalau misalnya kita lihat sebenarnya memang ada juga yang mengatakan bahwa pernyataan Saud memang tidak tepat, tidak etik. Tapi kemudian kan sebenarnya ada juga yang mengatakan itu sebenarnya terjadi karena dia mencoba menggambarkan bahwa yang HMI yang begitu besar, ternyata alumninya memang ada yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi. Dan Saud tidak ingin nama besar HMI itu rusak, terdegradasi karena orang-orang ini yang terlibat dalam kasus korupsi. Dan kalau kita lihat misalnya ada oknum tentara atau polisi yang terlibat kasus narkoba misalnya begitu ya, dan itu mau tidak mau institusinya memang akan terseret namanya gitu karena mereka bekerja di institusi tersebut. Mungkin seperti itu juga dengan HMI. Jadi apakah HMI merasa ini memang serangan terhadap HMI atau sebenarnya sih tidak sedemikian maksud dari Saud Sitomorang? Kita mesti jeli melihat kata-kata Saud Sitomorang. Pertama, dia selalu sampaikan, saya selalu bilang. Artinya tidak sekali dia menyampaikan itu. Cuma yang terblok di media secara langsung kemarin pada saat di satu media yang tayangkan secara live. Dan saya yakin karena dia selalu menyampaikan saya selalu bilang, saya yakin di banyak tempat dia menyampaikan hal yang sama. Itu satu. Dan masyarakat media juga harus memahami kerugian yang ditimbulkan oleh keluarga besar HMI akibat kata-kata Saud Sitomorang. Ketika dia menyampaikan itu didengar oleh seluruh publik Indonesia, dan tidak seluruh publik Indonesia itu HMI mestinya. Ya, jadi ada pemahaman dalam masyarakat yang tertanam pada akhirnya nanti ketika dia mendengarkan, dan kami diam-diam saja ketika kami tidak menanggapi, seolah-olah benar bahwa HMI mencetak orang-orang yang rakus, serakah, dan korup. Nah, ini yang mesti kita patahkan logika itu. Kalau ada 1-2 orang bahwa mereka melakukan tindakan itu di luar proses perkaderan HMI. HMI adalah organisasi mahasiswa yang kita melahirkan orang-orang intelek, tadi saya sampaikan. Tapi pasca itu ada lingkungan, ada sistem kenegaraan yang bisa jadi membuat mereka menjadi seperti itu. Tapi sekali lagi harus dibandingkan, lebih banyak senior-senior HMI, kader HMI yang bekerja secara tulus, bersih, mengabdi pada Republik Indonesia ketimbang beberapa orang yang terkena kasus hukum. Jadi tidak boleh Saud Sitomorang menyampaikan seperti itu, seolah-olah semua. Tadi juga dilihat lagi, seolah-olah semua kader HMI, semua lulusan LK1 menjadi rakus, curang, dan serakah. Nah, itu yang menjadikan kami kader HMI tidak terima. Karena itu bukan fakta hukum. Kalau ada 1-2, jangan, kalau mencontohkan sesuatu mestinya yang banyak, bukan yang sedikit. Sampel itu mesti proporsional. Oke. Di dalam pelatihan-pelatihan yang dijalankan oleh HMI itu sendiri memang ada, misalnya mengajarkan bahwa tidak boleh melakukan korupsi, kemudian artinya ada menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, sehingga akhirnya kalau ini menjadi bukti bahwa sebenarnya aktor-aktor ini yang melakukan korupsi ini malah bukan semacam hal yang di luar HMI sendiri. Pertama begini, Mbak. Yang harus kita lihat bahwa Undang-Undang KPK itu lahir dari pemikiran-pemikiran kader-kader HMI. Bang Abdullah Hemahua itu adalah
mantan Ketua Umum PBHMI, dan beliau pernah menjadi Ketua Dewan Penasihat KPK, dan sampai sekarang dia masih aktif memberikan materi-materi anti korupsi. Dan di HMI, sebagian besar, kita selalu mengundang beliau. Sampai sekarang, di LK2, LK3, kita selalu mengundang beliau untuk menyampaikan materi-materi. Apakah itu materi tentang keislaman atau materi tentang anti korupsi. Jadi kita HMI konsisten dan komitmen untuk penegakan korupsi. Maka tidak ada persoalan ketika ada 1-2 orang senior HMI yang melakukan korupsi, bahkan senior HMI juga yang mengadili dan objektif. Karena komitmen HMI terhadap penegakan korupsi, komitmen HMI terhadap pembangunan bangsa Indonesia. Oke, baik, kita ke Pak Haryono. Pak Haryono, singkat saja, kalau menurut Anda sebaiknya penyelesaian permasalahan ini seperti apa? Ya, jadi saya menyadari bagaimana perasaan dari teman-teman HMI. Tapi ada 2 hal yang di sini yang perlu kita klarifikasi. Yang pertama, bahwa kesalahan itu ada 2 hal. Kesalahan karena disengaja dan kesalahan karena tidak disengaja. Nah, itu ada 2 hal. Kemudian yang kedua, penanganannya pun ada 2, yaitu menuntut profesionalisme dan proporsionalisme. Nah, proporsionalitas inilah yang harus kita kedepankan. Apakah cukup proporsional kalau umpamanya sampai berlarut-larut, sampai nanti berkembang kemana-mana yang saya khawatir ini menjadi tidak baik nantinya, baik itu untuk KPK maupun juga untuk HMI. Nah, jadi artinya kalau umpamanya kita merasa bahwa cukup sampai bertemu, berdialog, karena kan kelihatan ini, saya sudah melihat bahwa ini di satu sisi punya dugaan-dugaan seperti ini, yang seperti dikatakan tadi oleh Mas Mulyadi, kan ada dugaan, ada segala macam. Di KPK juga saya lihat teman-teman juga punya dugaan-dugaan. Nah, itu tidak baik. Bagaimana kalau umpamanya agar dugaan-dugaan itu kita bisa perjelas, mari bertemu, sehingga pertemuan-pertemuan itu akan membuat jernih pada suatu persoalan daripada terus-menerus seperti ini menjadi tidak baik gitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Haryono sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat malam. Baik, Mas Mulyadi, terakhir sebelum kita tutup dialog ini, sebenarnya dari HMI sekali lagi apa sebenarnya yang diinginkan sebagai penyelesaian dari kasus ini? Seperti apa tuntasnya nanti? Yang kita inginkan, kita sama-sama menghormati proses hukum. Ya, karena Indonesia negara hukum, silakan Saud Situmorang menjalani proses hukum dan kita sama-sama mengawal. Saya kira tidak akan berlarut ketika KPK, pimpinan KPK yang lain bisa mengikhlaskan, silahkan Saud Situmorang selesaikan itu secara pribadi. Tidak membawa institusi KPK, karena kami juga tidak berhadapan-hadapan dengan KPK secara institusi. Selanjutnya HMI dengan KPK tanpa Saud akan bekerja sama mengawal penyelesaian kasus korupsi. Oke, baik. Terima kasih Mas Mulyadi sudah bersama kami malam hari. Tentunya kita inginkan ini bisa menjadi masa yang baik untuk memperbaiki kondisi hubungan antara HMI dengan KPK ke depannya. Dan tentunya kita berharap HMI juga terus bisa menciptakan karya-karya terbaik, terutama dalam perang melawan korupsi. Ya? Amin. Oke.